Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfian. Saya mahasiswa PPG IAIN Langsa, batch 2 tahun 2024. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Sinunukan, tepatnya di Sinunukan 2, Kabupaten Mandailing Natal. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran PBL sebagai tugas untuk PPL 1. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Kampus Hijau IAIN Langsa. IAIN Langsa merupakan satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Kota Langsa, yang berdiri sejak tahun 1980 dari hasil keputusan Seminar Sejarah Islam di Rantau Pertamina, Kuala Simpang. Zawiyah Chotkala diadopsi dari nama lembaga pendidikan tinggi terbesar di Asia Tenggara pada abad keempat Hijriah. Tepat pada tanggal 14 Oktober 1980, Chotkala membuka kelas perkuliahan pertama yang ditandai dengan peresmian Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam, dan Fakultas Dakwah dengan jurusan Penerangan Agama Islam. Berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 219 tahun 1988 tertanggal 1 Desember 1988, Zawiyah Chotkala resmi terdaftar hingga jenjang pendidikan S1 dengan nama IAI Zawiyah Chotkala dan berubah bentuk menjadi STAI Zawiyah Chotkala pada tahun 1997. Hingga sampailah pada status penegrian STAI menjadi STAI Zawiyah Chotkala Langsa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 106 tanggal 28 Desember 2006 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadikan Zawiyah Chotkala sebagai perguruan tinggi negeri pertama yang hadir di Kota Langsa. Selama 8 tahun, Dr. Haji Zulkarnaini MA, Ketua STAI Zawiyah Chotkala Langsa bersama seluruh sivitas akademika terus melakukan pembenahan dari berbagai sisi yang menghantarkan STAI Zawiyah Chotkala Langsa berubah status menjadi IAIN Langsa pada tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 146 tahun 2014 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau baik. Kita semua dalam keadaan sehat Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ya, itu yang Bapak sebut supaya mengatakan hadir ya. Andika, Hadir, Pak. Cynthia, Nova, Hadir, Pak. Aini. Hadir, Pak. Setelah kita berdoa agar pembelajaran kita mendapatkan kemanfaatan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan kepada ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin doanya. Silakan. Raditu billahi robban wa bil islami Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yaitu untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan kepada Anda untuk memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan.
Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada teman-teman dipersilakan berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia. Indonesia Raya, bukti cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan bertanya tentang pembelajaran sebelumnya. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini tentang sifat saja'ah, Bapak akan mengulang pembelajaran yang sebelumnya. Ada yang ingat pembelajaran sebelumnya apa? Ingat Pak. Tentang apa? Rukun iman. Rukun iman. Iman kepada Rasul Allah itu iman yang keberapa? 4 Pak. Rukun yang keempat. Ya, iman kepada Rasul Allah. Ya, kalau kita cinta kepada Rasul Allah, ya, kita bisa mengamalkan kebaikannya. Salah satunya ada di situ sifat sidik. Apa sifat sidik? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Ya, amanah, tabligh dan fatonah. Nah, salah satunya adalah yang keterkaitannya dengan iman, rukun iman itu adalah mewujudkan kejujuran. Ya, jujur di sini kita harus memiliki sifat yang jujur. Apa itu sifat jujur? Yaitu orang yang mengedepankan perilaku keberanian. Ya, sifat yang sahabat Rasulullah, ya, karena sifat Rasulullah salah satunya memiliki sifat sidik, amanah, ya, dapat dipercaya, fatonah, ya, orang yang pintar. Pembelajaran saya akan menyampaikan pembelajaran tentang capaiannya, ya, sebelum kita masuk ke materi, yaitu peserta didik meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat saja'ah dan mewujudkan kejujuran. Sifat saja'ah tersebut, ya. Sebelum memulai pembelajaran atau kita kepada intinya, saya akan menyampaikan atau memperlihatkan sebuah video yang nanti akan Ananda cermati. Ya, silakan untuk dilihat videonya. Dan mengagumkan. Suatu hari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil menunjuk ke gunung. Hadirin yang di dalam masjid pun saling berpandangan dan merasa heran. Berselang 1 bulan, datanglah seorang utusan saya menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab. Ia menceritakan bahwa pasukan Islam saat itu sedang terdesak di dekat gunung di daerah Nahawan, sebuah tempat yang jauh dari Madinah, dan mendengar seruan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Lalu kami berlindung di gunung, dan Allah memenangkan kami atas musuh-musuh kami. Kisah karomah Umar bin Khattab yang lain adalah ketika Gubernur Mesir Amr bin al-As mengirimkan surat kepadanya. Amr bin al-As telah menghapus kebiasaan orang-orang Mesir yang mengorbankan seorang gadis untuk Sungai Nil. Namun belakangan hari setelah itu, air Sungai Nil mengering. Lalu Umar bin Khattab menjawab. Nah, setelah melihat tayangan video tadi, apa yang bisa diambil hikmahnya dari video tadi? Ada yang tahu? Apa yang kalian ketahui tentang Umar bin Khattab? Ada yang bisa menjawab tentang video tadi? Umar bin Khattab memiliki julukan Umar al-Faruq yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Julukan ini diberikan karena kecerdasan dan keberaniannya dalam membedakan yang hak dan yang batil. Oke, terima kasih. Mari kita beli aku terlebih dahulu. Nah, kenapa? Tentang apa yang kamu ketahui? Ya, tentang apa yang kamu ketahui tentang Umar tadi?
Ada yang bisa menjawab kembali? Ya, pertanyaan saya yang kedua, tentang apa yang kamu ketahui Umar bin Khattab tadi? Silakan. Oke. Umar bin Khattab juga memiliki julukan singa pada pasir yang diberikan oleh orang-orang suku Arab sebelum ia masuk Islam. Julukan ini diberikan karena keberanian dan kecepatannya menggunakan pedang. Ya, itulah tentang apa yang kamu ketahui tentang Umar bin Khattab. Sifat saja'ah terbagi menjadi dua bagian. Ya, silakan dilihat dari bukunya. Yang sudah saya bagikan. Ya. Sifat saja'ah terbagi menjadi dua. Yang pertama saja'ah harfiah. Ya, yang kedua saja'ah nafsiyah. Saja'ah nafsiyah. Menjelaskan apa itu saja'ah harfiah? Oke, silakan. Keberanian yang tampak secara langsung seperti keberanian dalam berperang di jalan Allah SWT. Syaja'ah harfiah didasari oleh keimanan dan keyakinan bahwa Allah akan selalu bersama mereka yang berjuang di jalannya. Oke, terima kasih. Tapi aku terlebih dahulu. Ya. Nah, itulah sifat saja'ah harfiah. Keberanian yang tampak secara langsung seperti keberanian dalam. Oke, silakan. Keberanian yang dimiliki seseorang untuk menghadapi bahaya atau penderitaan ketika menegakkan kebenaran. Saja'ah nafsiyah merupakan salah satu jenis saja'ah, yaitu keberanian yang tidak kalah pentingnya dengan saja'ah harfiah. Saja'ah harfiah adalah keberanian yang berhubungan dengan sikap di dalam seperti tidak gentar menghadapi musuh dalam medan pertempuran. Ya, itulah sifat saja'ah nafsiyah. Ya, berarti saja'ah harfiah dan saja'ah nafsiyah hampir memiliki makna yang sama. Itu berkaitan dengan berdasarkan uraian sebagai berikut. Yang pertama, konsisten menyuarakan kebenaran. Seperti apa? Kemarin kita sudah melihat video yang viral, yaitu tentang seorang pendakwah ya yang mengolok-olok atau mencemarkan seseorang dengan menyebut kalimat yang tidak pantas oleh seorang pendakwah. Dalam artian dibutuhkan manusia yang berani dengan lantang mengakui kesalahan. Ya, kalau kita sudah berbuat kesalahan, berarti kita harus berani bertanggung jawab. Salah satunya mengungkapkan kesalahan yang sudah kita perbuat. Karena hal itu bisa membuat diri kita lebih dihargai dan dimengerti oleh orang lain. Selalu berbuat baik, karena pada dasarnya setiap manusia akan senang ketika kita berbuat kebaikan. Orang akan melihat kita berbuat baik, maka orang ya. Kemudian nanti setelah buat kelompok yang ini silakan berpisah ke sana, atau pertama satu kelompok minimal 5 orang ya. Satu kelompok minimal 5 orang ya. Ini berapa orang? 15 ya. Nah, ya, setelah ini Bapak akan memberikan kerja kelompok, lembar kerja peserta didik ya. Bapak silakan ya. Oke, silakan buat kelompoknya masing-masing. Dan yang saya bagikan. Membuat desain rencana pembelajaran, yaitu tentang membuat ayat yang sudah saya bagikan ya, gambarannya bagaimana nanti kalian membuatnya ya. Silakan di sini dibuat seperti ini ayat yang sudah saya sampaikan. Buat misalnya hot 1 kelompok 1 apa, kelompok 2 hotnya apa, kelompok 3 hotnya apa. Hotnya itu adalah bentuk kaligrafinya yang menarik, misalnya enggak apa ya. Karena di situ nilai yang telah dibuat dan mengukur ketercapaian standar ya. Makanya dibuat kelompok ini apa, kelompok 2 apa, kelompok Anak Siti.
Buat apa sih, Cah? Pengen itu. Kita lanjut. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Sudah selesai, Bapak akan melihat hasilnya. Coba lihat hasil kelompok 1, mana kelompok 1 hasilnya? Oke, kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 hasilnya? Kelompok 2 hasilnya nilainya B+. Ya. Tinggal kelompok 3. Kelompok 3 mana yang kelompok 3? Kelompok 3 proyeknya, yaitu tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan umat motor sebagai seorang pemberani. Oke, ya. Kita ambil selesai tentang masalah ininya. Ya, kesimpulan dari pembelajaran tentang mengembangkan sifat saja'ah. Ya. Nah, kita sudah pelajari dari awal sampai dengan selesai. Kita membuat proyeknya. Nah, kita akan menyimpulkan pengertian apa itu tentang sifat saja'ah. Mengambil kesimpulan tentang perilaku sifat saja'ah. Saja'ah adalah kemampuan dalam menundukkan jiwa supaya selalu tegar, teguh, dan tetap bergerak maju meskipun dihadap. Nah, sifat saja'ah tadi ya berani melakukan kebenaran, ya. Berarti kita sebagai seorang siswa, ya, kita harus memiliki sifat saja'ah, berani membela tentang kebenaran. Kawan menyontek, kita tahu, kita sampaikan kepada gurunya bahwasanya hal itu adalah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang siswa, ya. Karena kita sebagai seorang siswa harus memiliki sifat keberanian, ya, keberanian dalam menegakkan kebenaran. Salah satunya yaitu ketika kawannya melihat atau mengopek buku catatan ketika ujian, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah selesai pembelajaran yang pertama tentang masalah sifat saja'ah. Akhir kala semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan alhamdulillah. Semoga anak-anak bisa mengaplikasikan kehidupan sehari-hari tentang pembelajaran hari ini, yaitu mengembangkan sifat saja'ah, berani bertanggung jawab dan berani mengungkap kejujuran ataupun kebaikan, ya.